pelan-pelan ibu, pelan-pelan ibu, pelan-pelan ibu. Bisa periksa di sini. Iya. Oh, dengan dokter siapa Bu? Sama dokter Marta, Mbak. Tadi Bapak Pusing banget, Mbak. pusing juga. Iya, Nanti kita sama tensi dulu mual, ya. kayak mau muntah. Baik. Sebelumnya Ibu punya riwayat tensi tinggi atau tidak Bu? Enggak pernah ada tensi tinggi, Mbak. Kemarin juga normal. Ini pusingnya dari kapan? Dari tadi pagi bangun tidur, Mbak. Iya. Aduh, nggak enak banget, Mbak. Pusing banget. Yuk pelan-pelan. Kemana? Kita tensi dulu, tiduran di sini ya. Yuk tiduran dulu sebentar. Tensi dulu ya. Pusing banget, Mbak. Iya, aduh. Bentar ya. Maaf, jangan baru dilepas dulu. Nanti saya pinjam dulu kayak ini Pak ya. Pak, saya boleh pinjam dulu ya. Sambil dibantu daftar terlebih dahulu sebentar ya Pak ya. Oh iya, Ibu tensinya tinggi ya, 170/100 Ibu. Tinggi banget ya, Mbak. Nama lengkapnya siapa Bu? Gesi Prananingrum. Umurnya sekarang? 33 tahun. 33 tahun. Ini putra ke? 2. Dua, oke. Hamilnya sudah cukup bulan ini. HPL-nya kapan Bu? HPL-nya itu tanggal 26 Juni. Saya 37 minggu sekarang ya Bu ya. Iya. Ini keluhannya sekarang pusing. Mual. Pusing, mual, terus ini udah kenceng-kenceng loh, Oh, iya. Mbak. Kencengnya dari kapan? Ini nyari nggak di sini? Enggak. Enggak, oke. Kencengnya dari kapan? Kencengnya dari semalam memang, Mbak. Sudah ada lolon di darah atau air-air? Belum, baru kenceng-kenceng. Oh iya, oke Bu. Nanti saya izin panggil dokter sebentar ya. Tensinya tinggi banget ini sama Iya, pusing Mbak. juga. Saya Sebentar pusing ya Bu. banget, iya. Dokter. Ada pasiennya Desti, 33 tahun, B1216, hamilnya 37 minggu. Tensinya 170/100 Dok, ada pandangan kabur, pusing, nyeri ulu hatinya sih nggak ada. Kakinya agak sedikit bengkak ya Dok. Kemungkinan ke arah PEB ya Mbak. Iya. Jadi nanti kita pakai protap PEB, kita bentuk tim 3 orang, saya Dokter Farah sebagai tim merah, Bidan Iva sebagai tim kuning, dan juga ada perawat Uun sebagai tim hijau. Nanti minta tolong Bidan Iva untuk melanjutkan pemeriksaan di kehamilannya, terus kemudian untuk perawat Uun tolong dipasangkan oksigen dan juga dipasangkan IV line. Baik ya. Misi ya Ibu, saya Dokter Farah ya, dokter jaganya. Iya, Dok. Gimana nih, Dok? Tensi saya kok tinggi ya, Dok? Tensinya biasanya tinggi Bu, Enggak pernah, Dok. baru pertama ini ya. Baru 2 minggu lalu enggak tinggi ya, Dok. Kencangnya udah mulai sering ya Bu. Sering, Mbak. Kepalanya dari bawah ya. Kencang banget ya. Kita cek dulu, kita cantum aja ya Dok ya. Ibu, ini saya berikan obat ya Ibu buat menurunkan tensinya. Nanti ini diminum ya Ibu. Nanti dapat diulang. Ini diberikan Ipedisin 10 mg. Dapat diulang tiap 15 menit maksimal 3 kali. Ini nanti diberikan ya Ibu. Iya, Dok. Iya Bu. Di bawah lidah aja ya Bu, mut ya. Oh iya, ini detaknya ya Bu, kedengeran ya. Iya, 4 kali per menit. Nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa Bu, ini karena udah kenceng-kenceng, nanti izin kita periksa dalam juga ya Bu ya. Izin pasang oksigen dulu ya. Ini minta tolong dipasang infus sekalian diambil darah ya. Dipasang Minta tolong Bidan Iva tolong disiapkan protap MGSO4T ya. Nanti diberikan MGSO4 4 gram, yaitu 10 mili diajarkan dengan 10 mili NaCl. Nanti diberikan secara siripam ya Bidan. Terus kemudian Ibu, nanti saya akan memberikan obat itu untuk mencegah untuk menurunkan tensinya dan juga untuk mencegah terjadinya kejang Ibu. Dan nanti sebelumnya nanti kita juga akan pasang selang pipis juga, sama nanti saya akan melakukan pemeriksaan untuk refleks patelanya ya. Oh iya, benar.
permisi ya, boleh ditekuk. Siap. Karena syarat pemberian MGSO 4 itu harus RR-nya lebih dari 16 kali, kemudian outputnya lebih dari 0,5 mili per kilogram berat badan per jam, terus kemudian refleks materialnya juga positif. Nanti setelah diberikan MGSO 4 yang 4 gram, kemudian akan diberikan MGSO 4 yang 6 gram. Itu buat apa ya dok? Itu untuk ini Bu, supaya nanti untuk menurunkan tekanan darahnya juga, dan juga supaya untuk mencegah terjadinya kerja. Karena kan pada tekanan darah tinggi dan gula hamil bisa terjadi namanya eklamsi seperti itu. Tolong saya Tapi ya, nanti Dok. kalau misalnya obatnya masuk biasanya akan terasa panas. Mbak, ini yang sudah sempat 4 gram ya, minta tolong dimasukkan pelan 15 menit aja ya Mbak. Baik. Nah, ini coba. Ibu kencengnya tambah sering. Iya Mbak. Iya Mbak. MGSO 4 mg masuk bolos IV pelan. Ibu, ini nanti saya pasang selang pipis ya untuk pemantauan cairan yang masuk dan yang keluar. Terus juga Permisi, reaksi Bapak, obatnya suaminya biasanya agak suaminya panas Ibu sedikit Desi. ya. Oke, Iya, dokter. iya. Permisi Bapak, saya dokter Farah, dokter jaganya. Ini kan ibu datang dengan keluhannya pusing, ada mual dan juga ada kenceng-kenceng. Ini ibu kehamilan yang kedua. Ini tadi saat dilakukan pemeriksaan tensinya 170/100. Ini termasuknya preeklamsi atau tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Nah ini kita akan masukkan obat-obatan untuk menurunkan tensinya juga kayak itu. Nanti saya juga laporkan dengan dokter penanggung jawabnya itu dan dokter Marta spesialis obgyn. Gitu Oh. gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ini dulu? Jadi itu obatnya aman buat Kalau ibu, untuk Dok? obatnya aman, itu hanya nanti kerasa panas aja saat obatnya masuk seperti Oh itu. iya. Jadi dok, saya ikut dokter ada yang terbaik dok. Masih Bapak, mau ditunggu lagi nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum dokter, dengan Farah, dokter jaga IGD Rumah Sakit JMH Purwokerto. Izin lapor dokter, pasien baru di IGD atas nama Nyonya Gesti, usianya 33 tahun dengan G2 P1A0, hamil 38 minggu. Ini dengan PEB dokter. Saat ini tensinya 170/100. Saat ini sudah diberikan nifedipin per oral 10 mg. Kemudian ini juga sudah masuk untuk MGSO 4 gram dan juga MGSO 4 yang rumatan yang 6 gram dokter. Apakah ada advisnya dokter? Baik dokter, terima kasih. Dilanjutkan Bang, nanti di observasi dulu, nanti kita laporkan lagi dengan dokter Marta spesialis obgyn. Baik, sudah terpasang BC ya dok, keluar di mana? Sudah dicek protein urinis sekalian ya Mbak? Mau dicek. Izin melaporkan dokter untuk hasil protein urin atas nama Ibu Gesti, hasilnya positif 3 ya dok. Untuk hasilnya sudah kami update di sistem ya dok. Oh iya Mbak, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ibu nafas panjang dulu ya. Kita persiapkan dulu sebentar. Yang Mbak di darahnya udah banyak banget Mbak, sampai keluar. Sebentar Ibu, di darahnya udah mulai banyak ya. Udah kepengen nafas panjang Bun. Mulus Mbak. Iya Ibu. Aduh. Aduh. Boleh ngecen nggak ini Mbak? Jangan ngecen dulu ya. Nafas panjang dulu sayang. Udah mau ini Mbak. Nanti diperiksa dulu pembukaannya udah lengkap atau belum ya. Ya. Kita siapkan dulu. Aduh, iya Ibu, coba yuk dilihat dulu yuk. Kenceng banget Mbak. Oke, boleh periksa dulu sebentar ya Bu ya. Mohon maaf ya. Nafas panjang sayang, lagi kenceng nggak? Enggak ya, oke. Oh iya, udah pengen ngejen ya. Ini ketubannya sih masih ya Bu, nggak teraba tali pusat juga.
sudah buka lengkap, tapi kepalanya belum terlalu turun. Boleh miring dulu ya. Sambil kita siapin ya buat nafas panjang dulu, oke? Iya. Sip, nanti di ukur detak jantung adik dulu. Aduh. Dokter, pasien sudah pembukaan lengkap ya dok? Kepala GH23. Baik, Mbak, sementara dicoba dipimpin dulu. Saya laporkan sama Dokter Marta ya, spesialis OB-nya. Sebentar ya. Ya, bagus ya Bu Tami ya. Sebentar ya. Udah pengen ngejen, Halo, assalamualaikum Mbak. dokter. Dengan Dokter Farah dari Rumah Sakit Jaya Proto. Dokter, pasien atas nama Nyonya Desti saat ini pembukaannya sudah lengkap dan pasien sudah ingin Terlentang ngejen, dulu dokter. boleh Ibu. Oke, baik dokter, ini sementara kita pimpin di dokter. Oke, terima kasih dokter. Assalamualaikum. Aduh, Mbak, udah kenceng banget, Mbak. Iya sayang, terlentang dulu ya sebentar ya. Kita siapkan dulu. Nafas panjang, single. Yuk, pantatnya diangkat dulu boleh. Oke. Mbak. Udah pengen ngejen banget ya. Astagfirullahaladzim. Iya, nafas panjang. Yuk, yuk. Coba sini dilihat dulu. Yuk, posisinya. Oke, posisinya kakinya dibuka lebar Ibu. Sudah enak posisi kayak gini apa masih kurang tinggi? Udah, Mbak, kenceng banget, Mbak. Oh, suaminya suaminya nanti suruh masuk. Aduh. Ya, oke, yuk. Ini udah Suami saya lebar, Mbak. Pembukaannya Oke. sudah pembukaan lengkap. Ini mau kita pimpin persalinan ya. Tadi sudah saya laporkan juga dengan Dokter Marta, spesialis OB-nya. Nantinya dibuka lebar, ditarik ke belakang. Ya. Udah pengen ngejet. Udah, Mbak. Oke, kepala sudah membuka vulva ya. Yuk, Ya. ngejet yuk. Pelan-pelan tarik nafas panjang. Ya, udah nih kepalanya. Satu lagi, sekali lagi, dikit lagi. Oke, sudah Ibu. Buat nafas panjang biasa aja. Kita cek lilitan tali pusatnya nggak ada ya Bu. Iya Ibu, adik udah lahir ya. Jenis kelaminnya apa Bu? Perempuan ya, Mbak. Ya, adiknya sehat ya Bu. Sementara kita hangatkan dulu sebentar ya. Oke, kita cek dulu ya. Oh iya, adiknya cuma satu ya Bu. Iya. Saya suntik ya, izin suntik ya, ngeluarin ari-arinya ya. Sakit sedikit ya. Udah. Bayi sudah lahir ya, Mbak? Sudah dokter, bayi langsung menangis dok. Tidak ada lilitan tali pusat juga dok. Dikeringkan, kemudian hangatkan. Posisikan. Pasang saturasi, Mbak. Baik dokter. Berikan injeksi. Dilakukan pemotongan tali pusat. Ya, tali pusat sudah terpotong. Baik, Mbak, nanti tinggal dilanjutin ini aja. Baik dokter, saturasi 95 dokter, heart rate-nya 142 dok. Bagus ya, Mbak. Iya. Timbang ya dok. Seimbang sama diukur ya, Mbak. Baik dokter. Dok, plasenta udah keluar ya dok. Ini kontraksinya rada lembek dok. Kira-kira berapa, Mbak, perdarahannya, Mbak? 500 cc kita coba eksplor dulu ya. Iya, sama sekali langsung 4
KBI ya mbak. Oke ya, oh iya. Bersih insya Allah dok, aku KBI ya dok ya. Iya. Sama nanti coba Bu, dicek tahan dulu ya. Pusing nggak bu? Pusing nggak? Lemes nggak? Lemes mbak. Sebentar. Perlu masuk oksitosin nggak dok? Iya mbak, nanti diberikan oksitosin drip, satunya nanti di loading dulu biar Oke. masuk cairan. Ibu ini saya pasang infus lagi ya bu. Iya dok. Masih lembek ya dok? Pusing nggak bu sekarang? Agak pusing dok. Agak pusing ya. Ini kita masukin dulu. Kita pasang infus 2 jalur ya. Ambil darah. Terus kemudian diberikan drip oksitosin. Kemudian diberikan drip oksitosin. Terus kemudian di TTV ulang. Pusing banget nggak bu? Agak pusing mbak. Oke, ya ini sudah terpasang kateter ya di sini. Jika nanti perdarahannya tidak berhenti, bisa diberikan injeksi methylbromide. Terus kemudian jika misalnya tidak berhenti, bisa diberikan misoprostol 4 tablet per rektal ya mbak. Terus kemudian nanti kalau misalnya masih perdarahan, bisa diberikan asam tranexama 1000 mg. Oke. Saya laporkan ke dokter DPJP ya mbak. Permisi bapak, suaminya ibu Gesti. Bapak ini ibunya sudah bayinya sudah lahir ya bapak, namun ini kontraksi rahimnya ibu kurang baik. Jadi dan ini juga ibunya perdarahan. Nanti ini sedang memasukkan dan kita sedang resusitasi cairan, juga kita masukin obat-obatan untuk menghentikan perdarahannya. Tapi ini sambil saya konsulkan juga dengan dokter Marta nggih Pak terkait kondisi ibu gitu nggih. Ya iya ibu bapak yang sabar. Tetap menunggu dulu aja nggak apa-apa. Anjir, tapi sekarang kondisi istri saya gimana? Kondisi istrinya sekarang lemas, kita masih masukkan cairan juga untuk apa namanya menghenti perdarahan yang keluar seperti itu. Masih belum ada kontraksi ya dok? Iya mbak, lanjutkan terus KBI-nya mbak. Masuk metil nggak dok? Bapak boleh minta tolong dimasukkan metil argometrin Baik dokter. sama disiapkan misoprostol 4 tablet per rektal ya mbak. Baik dok. Ibu dihirup ya oksigennya ya, jangan ngantuk Assalamualaikum ya. dokter, dengan dokter Farah dari Rumah Sakit Jaya Purwokerto. Iya. Dokter izin lapor, dokter pasien atas nama Nyonya Gesti. Ini P2A0, saat ini bayinya sudah lahir dokter, kondisi bayinya sehat, menangis. Namun ini setelah kala 3 ini ibunya perdarahan dan juga uterusnya lembek dokter. Mohon anti selanjutnya dokter. Ini baik dokter. 102/59 ya mbak, aman ya? Nanti baik dokter, jika perdarahan tidak berhenti dilaporkan kembali. Terima kasih dokter. Injeksi metilengko masuk dokter. 0,2 mili. IV pelan. Masih perdarahan enggak? Kontraksinya masih lembek dok, ini masih saya pertahankan. Boleh diberikan lagi mbak metil misoprostol 4 tablet per rektal. Iya baik dok. Perdarahan kurang lebih 1000 cc dok. Halo, assalamualaikum dokter, dengan Farah dokter Selamat dari ya, Rumah Sakit Bu. Jaya Purwokerto. Iya, Izin baik. menginfokan dokter pasien atas nama Nyonya Gesti saat ini sudah diberikan infus 2 jalur. Kami sudah memberikan drip oksitosin, sudah diberikan metil argometrin, dan juga ini sudah sedang masuk misoprostol 4 tablet dan kemudian asam tranexama 1000 gram. Namun perdarahannya masih belum berhenti dokter. Bagaimana dokter, mohon advis selanjutnya. Untuk TTV-nya saat ini tekanan darahnya 100/70, untuk nadinya 80, terus kemudian untuk saturasi oksigennya 96 dengan nasal kanul dokter. Baik dokter, segera dilakukan laparotomi dok, histerektomi. Baik dokter, terima kasih. Masuk misoprostol 800 mikrogram ya dok, per rektal ya dok. Baik. Ibu, nafas panjang ya, jangan ngantuk ya, tetap itu ya, ngobrol terus ya. Lemes mbak. Iya. Klik gerbang tekan kiri ya. Darah masih aktif dok, kontraksi masih lembek dok. Lanjutkan KBI-nya mbak, bisa diberikan injeksi asam tranexama 1000 gram mbak. Oke. 1000 mg. Permisi bapak, suaminya Ibu Gesti ini Injeksi asam ibunya, tranexama setelah 1000 melahirkan masuk, kontraksi rahimnya kurang baik. Ini terus masih perdarahan, sudah kita masukin obat-obatan, sudah kita
masukin cairan tapi ibunya tetap perdarahan. Ini tadi sudah kita laporkan dengan dokter Marta dari beliau ada rencana untuk dilakukan operasi yaitu histerektomi atau pengangkatan rahimnya karena memang uterusnya atau rahimnya itu kontraksi kurang baik. Bagaimana Bapak, apakah dari dari keluarga setuju atau tidak? Itu benar-benar tidak bisa dipertahankan, dokter. Oke, kita sudah berusaha Bapak. Ini juga kita masih melakukan pengobatan, masukin obat-obatan dan juga kita juga sudah melakukan kompresi di dalam rahimnya, namun perdarahannya masih terus berjalan Bapak. Oke dokter, monggo dokter bila itu yang terbaik silakan dilakukan tindakan Bapak saja, jika dokter. memang Bapak bersedia nanti Bapak tanda tangan untuk surat persetujuannya ya Bapak. Oke, dokter. Bisa dikatakan resepsi ya Pak untuk tanda tangan persetujuannya ya. Mas Mbak, ya oke. Masuk cairan 40 TPM. Mbak dilanjutkan KBI, Iya, nanti baik, Dok. saya sudah mengaktifkan kode obstetri, saat ini akan dilakukan laparotomi ya Mbak, nanti disiapkan, kemudian nanti kita antar ke ruang OK-nya. KBI-nya tetap dilanjutkan. Ya. Code Obstetrik IGD. Code Obstetrik IGD. Assalamualaikum, Nurul, saya Nusuun dari Ruang Konek, Mbak. Izin menginformasikan pasien atas nama Nyonya Gesti 33 tahun yang rencana histerektomi naik ke OK ya, Mbak? Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Ibu, ini mau kita antar ke kamar operasi ya Ibu. Bapak, ini istrinya mau kita antar ke kamar operasi ya, mohon doanya ya Bapak. Ayo kita berangkat Mbak. Ya udah. Nafas panjang Bu, iya, nafas panjang. Kenal sepanjang ya Bu. Oke, nafas panjang Bu. Peran nih Mbak, ini pasien atas nama Nyonya Gesti usianya 33 tahun dengan P2 A0. Ini tadi pos melahirkan, bayinya bagus Mbak, tapi ini ibunya perdarahan karena atonia uteri. Ini tadi sudah dimasukkan infus 2 jalur, sudah masuk obat-obatan juga untuk perdarahannya. Terus juga kita laporkan sama dokter Marta, spesialis OB dari beliau saran histerektomi situ. Oke. Terapi yang udah masuk apa aja, Dok? Terapi yang sudah masuk ini sudah diberikan dadrip oksi dan juga tadi sudah diberikan asam tranexamat, sudah masuk metil ergometrin, sudah juga masuk misoprostol. Terus tadi sudah masuk antibiotiknya ada ampicillin sama metronidazole. Oh, oke. Ada sedia darah? Ada 2. Oke, siap. Sudah permintaan di laboratorium ya, Dok? Sudah semuanya. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Ya. Udah ya Mbak, udah ke laba ya? Tidak rasa ya? Enggak, udaranya udah nggak terlalu ngalir, oke. Kan saya keluar nafas panjang ya Bu.